Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jikalau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil tadi bisa kita tangkap sebagai sebuah pengajaran akan dinamika kehidupan orang beriman dan juga buah dari hidup di dalam iman. Diceritakan
Mula-mula orang datang kepada Yesus. Dan ketika datang kepada Yesus, orang mempunyai suatu permasalahan. Berhadapan dengan Yesus, sebenarnya ada suatu keyakinan bahwa Yesus mampu mengurai persoalan hidup mereka. Tetapi mereka kurang percaya. Baru kemudian Yesus bertanya dengan tegas kepada mereka, "Apakah kamu percaya bahwa aku bisa?" Orang itu pun mengatakan, "Kami percaya." Dan buah dari kepercayaan itu adalah keselamatan. Karena anak yang kerasukan roh jahat pun kemudian disembuhkan oleh Yesus. Yang menjadikan anak itu sembuh adalah kepercayaan yang sudah berkembang menuju kepada iman. Percaya bahwa Yesus berkuasa akan kehidupan. Tetapi ketika percaya itu berhenti pada percaya saja, maka belum berbuah apa-apa. Apa yang dipercaya hendaknya diterima. Dan ketika yang dipercaya itu diterima dan menguasai hidupnya, maka perbuatan Yesus pun menjadi nyata dan anak itu disembuhkan dari sakitnya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, di sini kita mendapat suatu pengajaran bahwa jikalau hanya percaya saja tidak cukup. Tetapi apa yang kita percaya hendaknya kita terima. Dan kita buka hati kita, biarlah Dia yang kita percayai itu menguasai hidup kita. Siapakah dan apakah yang kita percaya itu? Yang kita percaya adalah kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jikalau itu memang sungguh kemudian menjadi inti dari kehidupan beriman kita, maka pastilah bahwa iman kepercayaan kepada Yesus akan berdampak, dan dampaknya adalah keselamatan. Ketika rahmat keselamatan itu kita terima, bukan hanya kita terima secara dan sebagai pribadi, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun harus merasakan buah dari iman kepercayaan itu. Marilah Bapak, Ibu, dan para saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beriman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sampai pada saat sekarang ini dan seterusnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,